Pisang ada nggak? Ada. Delima ada nggak? Semua buah yang pernah kita bayangkan di dunia dan pernah kita makan, terus di surga kok tiba-tiba kangen sama, kan biasanya ada ya orang ngerantau tiba-tiba, aduh ngerantau nih ke luar negeri, kangen rendangnya Indonesia, cari nggak ada, minta kirim deh dari TikTok atau dari mana, tolong dong kirimin bisa nggak rendangnya, saking kangennya. Nanti penghuni surga, dulu saya di Wonolelo Wonosobo tuh makan duren, mau duretnya Wonolelo, tring, ada jamaah. Loh, surga nih hadirin, bukan kaleng-kaleng nih. Ya Allah, tapi hamba nggak mau begini, hamba mau nanam. Tahu nggak, dalam sebuah asar, sebuah riwayat pernah kita khatamkan dalam kitab Muslim, nanti kalau orang pengen nanam, ya Allah, saya mau nanam deh, kayak dulu saya pernah nanam pohon durian, diberikan biji duriannya, ditanam, cetet, begitu langsung ditanam, langsung berakar, langsung tumbuh, batangnya kokoh, besar, seret, atau bunganya banyak, rimbun daunnya, langsung berbunga, berbuah, tahu nggak? Dan buahnya mendekat kepada dia gini. Misalkan tinggi pohonnya, buahnya mendekat di hadapannya, set, dan dia tinggal memetiknya. Tak, surga nih jamaah. Kalau dunia lama kan, nanam durian berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, lama. Nanam cabai minimal berapa bulan? 3 sampai 4 bulan tanam cabai. Surga mah enggak hadirin. Sampai-sampai penghuni surga bilang, ini rizki saya qablakum, atau ini bahasa Qurannya tuh, ini kan kayak rezeki yang pernah Allah kasih sama saya di sebelum ini. Min qabl, ya sebelum saya masuk surga saya pernah dapat gini. Hadirin mau minta apa aja dikasih sama Allah. Ya Allah, hamba minta begini, minta begitu. Surga mah udah top, mantap, sebaik-baik tempat kita ada di sana hadirin. Ya Allah, bentar lagi kita mau masuk ke sana jemaah, bentar lagi. Syarat masuk surga harus, bisa nggak masuk surga sebelum mati? Bisa atau bisa? Tidak bisa. Syarat masuk surganya Allah harus mati. Jadi mati itu seneng atau nggak seneng? Coba jawab jujur. Harusnya orang beriman mati itu seneng atau nggak seneng? Harusnya orang beriman mati seneng. Mau masuk mana mati? Surga. Kecuali pelaku yang dosanya belum dia taubati, kekeliruannya belum beliau insyafi, mati deg-deg ser, mati takut. Contoh, Tono sama Tony. Tono punya semua perlengkapan naik gunung, tendanya punya, jaket gunung punya, sepatu taktikal gunung punya, celana taktikal gunung punya, peralatan gunung punya, kompor dan survival mode-nya tuh punya, semuanya lengkap, kap perbekalan naik gunungnya punya. Tono. Sekarang Tony nggak punya babar blas untuk bekal naik gunung. Beliau nggak punya bekal, celana taktikal, sepatu taktikal, sarung tangan, jaket tebal, tenda, kemudian nggak punya kompor gunung, nggak punya ABC, pokoknya nggak punya. Si Tony nggak punya bekal blas. Tono punya semua bekal untuk naik gunung. Pertanyaannya, kalau ada si Joko misalkan ngajak Tono dan Tony mau naik gunung, Tony naik gunung yuk, mana yang siap untuk berangkat, Tono atau Tony? Kenapa? Karena punya bekal. Sekarang orang beriman sama yang tidak beriman atau kafir, kalau ditanya mati, siap yang beriman atau yang tidak beriman? Hadirin beriman atau tidak beriman? Berarti siap mati.
Ya, tapi jangan sekarang. Gini loh hadirin, hidup kita ini kan kita menuju pulang. Lah di sana tuh ada tempat. Nek di sini kan kediaman kita, alhamdulillah. Pokoknya nggak kehujanan, nggak kepanasan, alhamdulillah. Di sini kan kita kadang makan, tapi kadang waduh, sini sakit perutnya gara-gara salah makan. Atau di sini kan kita tidur, tapi tidur kadang-kadang malah capek. Ada yang bangun tidur malah capek. Namanya juga dunia kan kadang tidak ideal. Kalau mau ideal, surga. Syarat masuk surga harus mati. Jadi mati itu menakutkan atau mati kabar gembira? Untuk orang beriman mati kabar gembira. Kata Nabi SAW, kama qala Nabi SAW, Allah akan mengeluarkan ruh orang beriman itu seperti air yang keluar dari ceretnya. Ceret, tahu ceret? Teko. Isinya air, dituang. Set. Seperti itu cara ruh orang beriman keluar dari jasad. Tapi yang kafir seperti kata ulama, yang tadi kata Nabi ya, kata ulama seperti hewan yang dikuliti hidup-hidup. Nauzubillahi min dzalik. Jadi orang beriman mah sama kematian paling ditunggu-tunggu. Ya Allah, sebentar lagi saya akan meninggal dunia, saya akan tinggalkan dunia, saya berjumpa denganmu ya Rabb. Bawa hambamu ini ke sebaik-baik bekal ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Kita mau ketemu Allah tuan-puan. Coba lihat ayatnya, bukankah ini kabar gembira? Walahum fiha min kulli tsamarat. Nanti kita dapat buah-buahan di surga. Apalagi? Yuk jalan-jalan surga apalagi? Wa maghfiratum mir rabbihim. Dan di surga nanti kita dapat ampunan dari Allah. Masuk surga itu diampuni sama Allah. Dosanya, kesalahan-kesalahannya udah nggak direken lagi nanti kesalahan-kesalahannya. Sudah nggak dibahas lagi nanti aib-aibnya, dosa-dosanya. Yang penting masuk surga. Ini surga hadirin. Yuk diulang, surga untuk siapa? Bertakwa. Yang kedua, surga airnya tidak apa? Tidak asin. Ketiga, ada sungai rasanya apa? Susu. Keempat, ada sungai rasanya apa? Khamar. Yang kelima, ada sungai rasanya apa? Madu. Yang keenam, di surga nanti di sana ada buahnya macamnya apa aja? Bermacam-macam. Hadza ruziqana min qabl. Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, loh, hadza ini kan ruziqana min qabl, yang Allah dulu rezekikan waktu saya masih di dunia. Nanti semuanya itu akan begitu. Mas mau apa? Ya Allah, saya dulu pengen banget punya sesuatu A. Sebutlah yang ia inginkan A. Datang hadirin. Ya Allah, saya mau sesuatu B. Dulu saya di dunia itu punya B. Hadza ruziqana min qabl. Persis plek ketiplek. Yang sukanya tas, ya Allah untuk dunia saya punya tas ini dikasih. Yang sukanya kendaraan, ya Allah dulu kendaraan saya di dunia ini dikasih. Yang sukanya buah-buahan, ya Allah dulu saya makan buah ini dikasih. Yang sukanya makan, ya Allah dulu saya di dunia makannya pecel lele dikasih. Ya Allah dulu di dunia saya begini dikasih. Semua mah dikasih aja, dikasih. Semua yang diinginkan penghuni surga dikasih. Dan di surga Nabi itu pernah mencandai nenek, ya Rasulullah, nanti apakah kata seorang nenek yang usianya sudah 60-an lebih, ya Rasulullah, apakah nanti di surga ada nenek-nenek? Kata Nabi, oh di surga tidak ada nenek-nenek. Tapi belum sempat
mau sedih tuh wajahnya tuh nenek-neneknya, tapi belum sempat wajah nenek tersebut sedih, Nabi langsung membuatnya tersenyum dengan kalimat ucapan beliau yang mulia, nenek, nanti di surga memang tidak ada nenek-nenek, sebab di surga semua usia kita 33 tahun rata-rata. Usianya berapa? 33 tahun. Lagi seger-segernya nggak itu? Lagi gagah-gagahnya nggak itu hadirin? Lagi seger-segernya, lagi gagah-gagahnya. Jadi nanti semua yang nenek-nenek wafat masuk surga jadi muda. Ustadz, apakah nanti menua kami ini di surga selama-lamanya? Kan berarti ntar menua juga. Tidak, selamanya 33 tahun, selamanya muda. Enak nggak hadirin? Mau masuk surga nggak hadirin? Kata Nabi, ya Rasulullah, saya mau masuk surga, gimana caranya? Bantu aku ya dengan kathratis sujud, kata Nabi, dengan banyak-banyak sujud, dengan banyak-banyak sujud. Lanjut, apalagi di surga yang keberapa berarti ini? 7 ya hadirin. Oh iya, yang keenam kan dapat buah-buahan, yang ketujuh dapat di surga tuh ya kita diampuni sama Allah. Kaman huwa khalidu finnar, samakah penghuni surga dengan orang yang kekal di dalam neraka? Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum, dan diberi minum dengan air yang mendidih hingga terpotong-potong apanya? Am'a'ahum, ususnya. Jadi sama nggak penghuni surga dengan penghuni neraka? Tidak. Penghuni surga mah minumnya madu, susu, airnya enak, seger, nggak asin. Penghuni neraka mah minumnya apa? Air yang mendidih, nanah, darah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai kita semua, kami semua jadi penghuni neraka ya Allah, jangan sampai. Na'udzubillahi dari. Surga mah indah jamaah, neraka mah minumnya air yang mendidih, faqatta'a am'a'ahum, sehingga ususnya terpotong-potong. Bayang pun hadirin, coba bayang pun itu. Bayangkan kita minum air mendidih aja, bener panas, melonyong, diminum bisa nggak? Waduh, kalaupun diminum rusak gigi kita hadirin, rusak semua. Wah, bisa meninggal orang minum air mendidih gitu hadirin, panas mendidih. Hadirin, Al-Quran itu memberitahu kabar yang pasti terjadi. Surga indah, neraka sebaliknya. Gimana cara masuk surga? Bertakwa. Kita ini punya waktu selama masih hidup, berarti kita diberi kesempatan untuk jadi penghuni surganya Allah. Kita masih punya waktu. Waktu kita harus kita gunakan sebaik mungkin kita mau jadi penghuni surganya Allah. Karena neraka tuh sangat menyedihkan. Kenapa sih orang-orang tuh bisa sampai masuk ke dalam neraka? Gara-gara mereka nggak mau dengar perkataan Nabi Muhammad SAW. Makanya udah surga aja jamaah. Kenikmatan dunia ada limitnya, tapi surga unlimited. Di dunia minuman bisa basi, makanan bisa expired, kenikmatan bisa jadi bosan. Coba tanya tuh yang udah pada ngerasain kenikmatan, bosan nggak? Bosan. Namanya juga dunia, minuman basi, makanan expired, kenikmatan bosan. Yang dimiliki bisa hilang.
Makanya nikmat dunia mah limited, ada limitnya. Kalau mau kenikmatan yang nggak ada limitnya di mana? Kalau kita mau kenikmatan yang nggak punya limit di mana? Di surga. Kenikmatan dunia mah ada limitnya. Minuman basi, makanan expired. Kenikmatan bisa bosan, pun sudah kita miliki dia tetap bisa hilang atau rusak dunia. Tapi kalau mau kenikmatan yang nggak pernah membuat kita bosan, nggak akan hilang, kenikmatan yang makin hari makin nambah nikmatnya, kenikmatan itu cuma miliknya surganya Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pilihan hidup kita tuh menentukan ending kita seperti apa. Ayat ini tuh kontrasnya tajam. Yang pertama cerita tentang surga, endingnya ditutup dengan cerita neraka. Kontras tajam nih hadirin. Apa maksudnya? Ayat ini tuh lagi bicara tentang surga penuh kenikmatan, neraka untuk orang yang ingkar. Kontras kan? Setiap hari itu pilihan hidup. Pilihan hidup kita tuh menentukan ending-ending. Orang-orang yang memilih beramal solih, beramal solih, beramal solih, beramal solih, beramal solih, tiba masa, tiba fase nanti dia mendapat banyak kebaikan dari amal solihnya. Orang yang memilih beramal salah, beramal salah, beramal salah, beramal salah, beramal salah, dia membahayakan dirinya sendiri. Dan kalaupun kita pernah berbuat salah di masa lalu, pahami baik-baik bahwa Allah zat yang tetap memberi kita banyak kebaikan. Semoga semua kita diizinkan masuk surganya Allah, diberkahi oleh Allah, dilapangkan oleh Allah, seraya meninggal kita husnul khatimah, tidak menyusahkan siapapun.